Ratu Irene dari Athena merupakan salah satu dari 3 penguasa wanita di Romawi Timur yang paling terkenal. Kegigihan, ambisi, dan kekejamannya dalam memperoleh kekuasaan sangat mengesankan. Ia tidak segan-segan melakukan konspirasi untuk menyerang dan menangkap kaisar yang adalah anak kandungnya sendiri, kemudian mengeksekusinya dengan mencungkil matanya hingga buta, serta membiarkannya mati perlahan akibat luka-luka yang dideritanya. Ia yang telah melahirkan, ia sendiri pula yang tega mencabut nyawanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Irene dari Athena lahir pada tahun 752. Lahir dari keluarga kaya Sarantapekos di Athena, Irene adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya, Konstantin Sarantapekos. Pamannya adalah seorang ningrat dan ahli strategi dari Hellas yang mempersiapkan Irene untuk menjadi istri seorang kaisar masa depan. Pada tahun 769, Konstantin V, Kaisar Romawi Timur, membawanya ke Konstantinopel untuk menikahi putra sekaligus ahli warisnya, Leo IV, di Konstantinopel. Menurut catatan, ada kemungkinan bahwa Irene dipilih dalam pertunjukan pengantin, di mana gadis-gadis diarak di depan pengantin pria sampai sang pria memilih salah satu. Dikenal karena kecantikan dan kekayaannya, Irene menjadi istri piala untuk Leo IV muda, dan keduanya memiliki seorang putra pada tahun 771 yang kemudian menjadi Konstantin VI. Kaisar Konstantin V meninggal pada tahun 775 dan Leo IV yang juga keturunan bangsa Katsar karena warisan dari ibunya menjadi kaisar dan Irene sebagai permaisurinya. Tahun-tahun pemerintahan Leo IV penuh dengan konflik, salah satunya dengan 5 saudara tirinya yang lebih muda yang menantangnya untuk tahta. Hal ini membuat Leo harus mengasingkan saudara-saudara tirinya. Irene terbukti seorang istri yang memegang teguh prinsipnya sendiri, menolak untuk melepaskan keyakinannya sendiri untuk suaminya. Yang paling signifikan, Leo IV adalah seorang ikonoklas, yaitu penentang penggunaan ikon, simbol, patung, dan citra keagamaan. Sedangkan Irene adalah seorang ikonofili yang mempercayai sekaligus menyembah simbol atau patung kepercayaannya. Hal ini menyebabkan banyak bentrokan selama mereka menikah. Meskipun awalnya Leo IV memiliki kebijakan yang cukup moderat terhadap para ikonofili termasuk istrinya, pada tahun 780 ia mulai menerapkan kebijakan yang lebih keras. Ia mulai menganiaya ikonofili dan membuat orang bersumpah untuk menegakkan ikonoklas. Banyak pegawai istana yang ditangkap, disiksa, dan dipenjarakan. Alasan penganiayaan ini kemungkinan besar karena Irene telah memperkerjakan pendukung ikonofili di dalam istana, dan Leo IV berusaha membersihkan istananya. Puncaknya, Leo IV menemukan ikon yang disembunyikan di antara barang-barang Irene dan menjatuhkan hukumannya sendiri. Ia menolak untuk berbagi ranjang pernikahan dengannya setelah itu. Irene bagaimanapun tetap berpegang teguh pada keyakinannya, dan mereka tidak memiliki anak lagi setelah Konstantin VI. Kaisar Leo IV meninggal pada bulan September tahun 780 karena demam saat berperang melawan tentara khalifah. Beberapa cendekiawan mencurigai Irene telah meracuni suaminya, namun tidak ada bukti-bukti yang kuat terhadap kecurigaan ini. Leo IV hanya sempat memerintah selama 5 tahun sebelum ia meninggal, meninggalkan Irene sebagai wali bersama dengan seorang menteri bernama Staurakios untuk putra mereka yang berusia 9 tahun, Konstantin VI. Kenyataan bahwa Irene adalah seorang wanita dan seorang ikonofili telah menyinggung banyak orang, serta saudara tiri mendiang suaminya kembali mencoba untuk mengambil alih tahta. Mereka ditangkap, kemudian Irene memerintahkan supaya mereka ditasbiskan menjadi imam.
Dengan demikian, maka mereka tidak memenuhi syarat untuk merebut tahta menjadi kaisar. Pada tahun 780 pula, Irene mengatur pernikahan untuk putranya dengan putri Raja Frank Charlemagne, yaitu Rotrud. Sebagai wali atau bupati, Irene memang menakutkan. Ia memimpin konspirasi, mengalahkan pemberontakan, dan bernegosiasi dengan raja-raja terkemuka pada zamannya, termasuk Charlemagne dan Harun al-Rashid. Ia juga memprakarsai Konsili Nisea kedua dan menyelenggarakan Konsili Ekumenis ke-7. Pada tahun 787, Dewan ini memutuskan untuk mengakhiri praktik ikonoklas. Dengan mengakhiri ikonoklas ini, Irene membuat tanda permanen dalam sejarah Bizantium sebagai penyelamat ikon budaya dan karya seni yang hebat. Selain itu, Irene juga dikenal karena kebijakan keuangannya yang murah hati, yang sangat bermanfaat bagi biara. Atas keberatan Konstantin VI, Irene mengakhiri pertunangan putranya dengan putri Charlemagne. Pada tahun 788, Irene mengadakan acara pengantin untuk memilih pengantin untuk putranya. Dari 13 kemungkinan, ia memilih Maria dari Amnia, cucu perempuan Santo Philaretos dan putri seorang pejabat Yunani yang kaya. Pernikahan itu berlangsung pada November. Konstantin VI dan Maria memiliki 1 atau 2 anak perempuan. Ketika Konstantin VI tumbuh dewasa, ia menjadi semakin membenci pengaruh ibunya sebagai wali. Faksi saingan meningkat sepanjang tahun 790-an, dan pemberontakan militer terhadap Irene pada tahun 790 meletus ketika Irene tidak mau menyerahkan otoritas kepada putranya yang sudah berusia 16 tahun. Konstantin VI dengan dukungan militer berhasil mengambil kekuasaan penuh sebagai kaisar, meskipun Irene mempertahankan gelar permaisuri. Pada tahun 792, gelar Irene sebagai permaisuri ditegaskan kembali, dan ia juga mendapatkan kembali kekuasaan sebagai wakil penguasa dengan putranya. Konstantin VI bukanlah seorang kaisar yang sukses. Ia segera dikalahkan dalam pertempuran oleh Bulgar dan kemudian oleh orang Arab, dan paman tirinya kembali mencoba untuk mengambil kekuasaan. Konstantin membuat pamannya Nikephorus dibutakan dan lidah pamannya yang lain terbelah ketika pemberontakan mereka gagal. Ia juga tercatat menghancurkan pemberontakan Armenia dengan kekejaman. Pada tahun 794, Konstantin VI memiliki seorang gundik, Theodote, dan tidak ada ahli waris laki-laki dari istrinya, Maria. Ia menceraikan Maria pada Januari 795, mengasingkan Maria dan putri-putri mereka. Theodote adalah salah satu dayang ibunya. Ia menikahi Theodote pada bulan September tahun 795. Sebenarnya faksi pendukungnya keberatan dan tidak mau ambil bagian dalam pernikahan itu. Ini adalah satu lagi alasan Konstantin kehilangan dukungan. Pada tahun 797, konspirasi yang dipimpin oleh Irene demi mendapatkan kembali kekuasaan untuk dirinya sendiri berhasil. Konstantin VI mencoba melarikan diri, tetapi ditangkap dan dibawa kembali ke Konstantinopel, di mana atas perintah Irene, ia dibutakan dengan cara matanya dicungkil di ruangan yang sama di mana ia dilahirkan. Konstantin kemudian meninggal karena sekarat dari luka-lukanya tidak lama kemudian. Theodote dan Konstantin memiliki 2 putra. Satu lahir pada tahun 796 dan meninggal pada Mei 797. Yang satunya lahir setelah ayahnya digulingkan dan meninggal muda. Irene sekarang memerintah dengan penuh sebagai penguasa tunggal dengan caranya sendiri. Biasanya ia menandatangani dokumen sebagai permaisuri, tetapi dalam 3 kasus ditandatangani sebagai kaisar. Karena kekaisaran Bizantium sekarang diperintah oleh seorang wanita yang menurut hukum tidak dapat memimpin pasukan atau menduduki tahta, Paus Leo III menyatakan tahta kosong dan mengadakan penobatan di Roma untuk Charlemagne pada hari Natal tahun 800, menamainya Kaisar Romawi. Paus telah mengabulkan permintaan Irene untuk mengembalikan pemujaan terhadap patung, tetapi ia tetap tidak dapat mendukung seorang wanita sebagai penguasa.
Meskipun demikian, rencana besar dan kontroversial Irene adalah menikahi Charlemagne, dan dengan demikian menyatukan bagian barat dan timur Kekaisaran Romawi untuk mempertahankan kekuasaannya. Tapi sayangnya, ia digulingkan sebelum ia bisa memperlakukan rencana ini. Kemenangan lain oleh orang-orang Arab mengurangi dukungan Irene di antara para pemimpin pemerintah. Pada tahun 803, para pejabat di pemerintahan memberontak melawan Irene. Ia digulingkan dalam kudeta dan digantikan oleh Nikeforos, seorang menteri keuangan. Irene menerima kejatuhannya dari kekuasaan, mungkin untuk menyelamatkan hidupnya, dan diasingkan ke Pulau Lesbos. Irene meninggal pada tahun berikutnya. Bizantium tidak mengakui Charlemagne sebagai kaisar sampai tahun 814 dan tidak pernah mengakuinya sebagai kaisar Romawi, gelar yang mereka yakini disediakan untuk penguasa mereka sendiri. Irene memiliki warisan yang beragam. Di satu sisi, dengan memprakarsai konsili ekumenis ke-7 dan mengakhiri ikonoklas, ia dianggap sebagai pahlawan bagi umat Kristen Ortodoks saat ini. Ia juga mencoba membantu orang miskin dan berbagai tujuan mulia lainnya. Meski demikian, Irene benar-benar kejam atas tindakannya mencukil mata anaknya dan membuatnya meninggal demi mendapatkan dan mempertahankan tahtanya. Sebagai wanita yang paling kuat dalam sejarah Bizantium, ia layak mendapatkan pengakuan atas posisi dan ambisinya, meskipun ia tidak selalu mencapai apa yang ia harapkan. Sekian kisah dari Ratu Irene dari Athena. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.